Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Daniel Azizi dari kelas A, Prodi Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menyampaikan apa itu manajemen bisnis digital, jenis-jenis digital marketing, jenis-jenis strategi pemasaran, dan kelebihan atau kelemahan manajemen bisnis digital. Yang pertama, pengertian manajemen bisnis digital. Manajemen bisnis digital merupakan program kompetensi terapan yang mengaplikasikan teknologi digital dalam pelaksanaan manajemen. Program ini merupakan perpaduan dari bidang manajemen, bisnis, sistem informasi maupun digital marketing. Secara umum, program ini ditunjukkan untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang mampu mengoperasikan seluruh saluran digital yang digunakan oleh bisnis dalam melaksanakan fungsi-fungsi manajemen. Yang kedua, jenis-jenis digital marketing, yaitu yang pertama, push digital marketing. Jenis-jenis marketing yang satu ini mengacu pada berbagai upaya persetujuan awal dari calon konsumen. Beberapa strategi marketing yang masuk kategori ini adalah pembuatan blog, website, beriklan di berbagai website, pengiriman email promosi ke email konsumen, dan pengiriman SMS berisi promosi produk ke nomor ponsel orang-orang. Yang kedua, pull digital marketing. Tidak seperti jenis push digital marketing, di mana calon konsumen berada pada sisi pasif atau hanya sebagai penerima. Jenis pull digital marketing mengacu pada keaktifan calon konsumen dalam mencari informasi mengenai produk atau jasa yang mereka butuhkan. Para konsumen mencari informasi melalui website atau blog yang menyediakan informasi yang mereka cari. Yang ketiga, jenis-jenis strategi pemasaran. Yang pertama, yaitu iklan berbayar. Pada iklan berbayar, perusahaan membayar penyediaan ruang iklan agar bisa menampilkan produknya di ruang tersebut. Harga yang dibayar biasanya ditentukan melalui negosiasi antara marketer dan penyediaan ruang iklan. Iklan berbayar terdiri dari beberapa kategori, di antaranya iklan display atau banner, paper impression atau PPI, dan pay per click atau PPC. Cara ini sangat efektif bagi perusahaan yang ingin menunjukkan namanya ke audiens dengan skala luas. Yang kedua, pemasaran transaksional. Salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh perusahaan terbesar sekalipun adalah memenuhi target penjualan. Namun, keberadaan strategi pemasaran transaksional ternyata cukup efektif mengatasi masalah ini. Perusahaan yang menggunakan strategi ini mampu menarik konsumen melalui kupon belanja, diskon, promosi, dan acara-acara besar. Akhirnya konsumen tertarik untuk membeli lebih banyak produk yang ditawarkan. Pemasaran media yang ketiga, pemasaran media sosial. Saat ini, lebih dari 2,8 miliar orang aktif menggunakan media sosial. Pemasaran media sosial juga mudah digunakan, irit biaya, dan bisa menyasar banyak target sehingga strategi ini dapat diterapkan oleh berbagai perusahaan. Yang keempat, pemasaran interaktif. Strategi pemasaran interaktif melibatkan partisipasi konsumen dalam proses pemasaran itu sendiri. Contoh, perusahaan dapat mencantumkan nama konsumen atau kostumisasi lainnya pada produk edisi terbatas. Metode ini mungkin konsumen untuk mendapat informasi terbaru mengenai satu produk atau layanan. Dengan begitu, permintaan konsumen atau produk atau layanan tersebut akan meningkat. Yang kelima, pemasaran konten. Jenis strategi pemasaran selanjutnya adalah pemasaran konten. Strategi ini
berfokus untuk menciptakan serta mendistribusikan konten yang bernilai relevan dan konsisten guna menarik konsumen. Yang keempat, yaitu kelebihan dan kelemahan manajemen bisnis digital. Yang pertama, kelebihan dalam menjalankan manajemen bisnis digital, yaitu memudahkan kegiatan pemasaran. Pemasaran lebih efektif dalam menjangkau konsumer. Biaya iklan yang sangat murah, menciptakan bisnis yang relevan. Yang kedua, kelemahan dalam menjalankan manajemen bisnis digital. Sulit diterapkan tanpa pengetahuan dan pengalaman. Membutuhkan passion. Dalam daya saing lebih tinggi. Kurangnya kepercayaan pelanggan. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.